wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita sehat selalu ya. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, di sini saya Regi Tio Saputra, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, dan pembelajaran keempat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan berdasarkan sejarah melalui aspek apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Kemudian yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat. Baiklah, mari kita bahas materinya. Peta pikiran teks sejarah. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membuat peta pikiran teks sejarah dengan menggunakan kalimat tanya, apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kata tanya untuk membuat peta pikiran teks sejarah. Yang pertama, apa? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua, siapa? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Yang ketiga, kapan? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Yang keempat, di mana? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Yang kelima, mengapa? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya peristiwa. Yang keenam, bagaimana? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Baiklah, di sini Bapak akan memberikan contoh teks sejarah di buku tema 2, subtema 2, pembelajaran keempat halaman 75, yaitu teks sejarah Perjanjian Linggarjati. Dari teks sejarah ini, kita akan membuat peta pikiran. Caranya, kita bisa menggunakan 6 kata tanya untuk mencari informasi penting dalam teks tersebut. Kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya ada pada teks tersebut dengan menggunakan 6 kata tanya tadi. Yang pertama, apa? Apa itu Perjanjian Linggarjati? Yang kedua, mengapa? Mengapa pelaksanaan perundingan tidak berjalan mulus? Yang ketiga, siapa? Siapa yang menandatangani Perjanjian Linggarjati? Yang keempat, bagaimana? Bagaimana hasil Perjanjian Linggarjati? Yang kelima, kapan? Kapan Perjanjian Linggarjati dilaksanakan? Yang keenam, di mana? Di mana Perjanjian Linggarjati dilaksanakan? Nanti di peta pikiran yang kita tuliskan adalah jawaban atau informasi pentingnya. Akan menjadi seperti ini. Ya, judulnya ada di tengah. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat dengan perjanjian ini. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil perundingan. 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati dilaksanakan 15 November 1946 sampai dengan 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati dilaksanakan di Linggarjati, Jawa Barat.
Selanjutnya materi sikap rela berkorban sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Kamu sudah mengetahui bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan dengan upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan. Agar tujuan diplomasi tercapai, maka diperlukan kerjasama dan persatuan dari semua pihak. Rela berkorban adalah sikap perilaku yang tindakannya dilakukan dengan ikhlas serta mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Banyak pahlawan yang gugur di medan perang dan diasingkan oleh penjajah karena dianggap berbahaya. Mereka harus meninggalkan keluarga demi membela bangsa dan negara. Mereka mengalami masa-masa penderitaan demi bangsa Indonesia. Itulah sikap rela berkorban bagi para pahlawan bangsa Indonesia. Kita perlu meneladani semangat rela berkorban bagi para pahlawan. Berikut ini contoh sikap rela berkorban di lingkungan sekolah. 1. Menyisihkan uang saku untuk membantu korban bencana alam. Yang kedua, membersihkan ruang kelas setelah jam sekolah. Yang ketiga, mengurangi waktu bermain untuk belajar bersama teman. Demikianlah materi pembelajaran pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, belajar di rumah, tetap semangat. Bapak Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.